makanan juga kita juga lumayan susah untuk mencari makanan, beli makanan. Sempat saya juga 3 hari enggak beli makanan. Oke teman-teman, saya salah satu driver ojol yang ada di Makassar. Jangan lupa teman-teman subscribe, like dan share di YouTube channel Peduli Duafa. Terima kasih. See you. Nama saya Sius, saya berasal dari Sulawesi Tengah, Buol. Saya punya anak. Saya adalah seorang petani yang penghasilannya tidak menentu. Mungkin kadang bisa gagal, kadang bisa berhasil, gitu pun tidak seperti yang kita inginkan. Tiba-tiba pada saat itu anak saya 2018 anak saya demam dan demam tinggi, pucat. Terus saya bawa ke puskesmas. Kebetulan di puskesmas kami ada dokter, lalu dokter juga mengatakan kalau ini anak mesti dirawat 1-2 hari, mau diperiksa. Dan setelah 1-2 hari dokter periksa, dia bilang ini anak kekurangan darah. Jadi awalnya itu didiagnosa anemia, kekurangan darah. Terus dokter merujuk ke Kabupaten Buol. Tidak hanya beberapa hari saja di puskesmas, lalu dirujuk ke Buol. Dan di Buol diperiksa lagi, diperiksa di lab, ternyata dibilang juga anemia juga, dan juga ada pembengkakan hati ya. Terus ditransfusi tapi tidak ada perubahan, malah tambah membesar perutnya. Dan juga dia mulai lumpuh, mulai tidak bisa berjalan karena tulang-tulang kakinya sudah mulai nyeri, sakit semua. Tulang tangannya, pokoknya pergelangan tangan sudah mulai nyeri semua. Terus dokter mengatakan ini harus cepat dirujuk ke Makassar. Jadi karena kami harus melalui provinsi, jadi harus lewat rumah sakit provinsi dulu, baru dirujuk lanjut ke Makassar. Tapi di provinsi kami ditahan sampai 14 hari. Sampai di Makassar, lalu 14 hari itu cuma didiagnosa itu sama saja. Tapi ada dokter spesialis juga, spesialis anak. Dia bilang ini ada mengarah ke leukemia, kanker darah. Terus kami juga sempat bingung juga karena biaya tidak ada. Jadi sempat juga kami menelpon juga keluarga dengan cara bagaimana. Terpaksa lahan juga digadai, lahan saya juga digadai semua. Jadi ya sampai sekarang pun belum ditebus itu lahan karena masih dikerja orang, yang untung masih ada orang juga, karena
karena gade sama orang kan bukan gade di bank atau di apa, harus pakai waktu. Kalau sama orang kan ya terserah, nanti kita punya uang baru dikembalikan. Jadi lahan saya itu gadenya itu saya sudah ambil uang itu sudah sekitar 7 jutaan 8 jutaan, iya. Dan sampai di Makassar pun ya kami ada uang itu, memakai uang itu selama 1 bulan, selama beberapa bulan itu masih di rumah sakit itu ya kehabisan. Kami juga mau sempat juga pas mau keluar juga dari Wahidin ya, karena ada juga orang yang baik juga yang datang kasih tahu bahwa di sini ada rumah singgah ya, jadi kami tinggal di rumah singgah. Jadi ya sampai kami pengobatan itu sampai selesai itu ya sudah banyak lah utang yang dari Gol ke, kalau untuk ambulans itu dari Palu ke Makassar itu 1,5 juta dibayar, 1,5 juta. Itu per orang. Terus kita kan bertiga. Tidak, dia hanya bayar untuk uang sopir saja. Kalau untuk hitungan kan tidak kan, cuma untuk beli bahan bakar dengan uang makannya sopir saja. Dikasih keringanan saja kan ya, sama pihak rumah sakit. Memang karena biaya tidak ada. Kalau pesawat kan katanya mungkin harus bayar tiketnya perawat lagi, karena harus ada perawat juga yang datang, karena dulu kan dia memang sudah lumpuh, baru sakit perut, selalu merintih kesakitan. Jadi ya jadi saya bilang biar saja, karena saya bilang biar saja, yang penting pakai saja mobil daripada pakai motor kan, pakai pesawat kan tidak ada uang. Kalau harus biaya 1,5 juta untuk perawat, belum untuk ya kami bertiga lagi. Ya di sini juga makanan juga kita juga lumayan susah untuk mencari makanan, beli makanan. Sempat saya juga 3 hari enggak beli makanan. Iya, sempat 3 hari enggak pernah beli makanan. Karena itu menunggu uang kiriman dari keluarga, kalau ada yang mengirim baru beli makanan. Itu waktu kapan? Berapa hari yang lalu? Iya. Itu ini ya? pun sekarang pun kita juga irit-irit, biasa kadang 1 hari itu beli 1 kali saja makanan. Itu pun beli nasi yang 5.000, ikan yang 5.000 ya, dengan beli dengan ada mie juga. Orang tua juga mama kandung itu, karena bapak juga sudah meninggal tahun 99. Mama sekarang sendiri di rumah, itu pun sakit juga di rumah. Dia sakitnya juga sudah lama, sudah bertahun-tahun lah sebelum saya kesini, sebelum ada anak saya juga sudah sakit sudah lama. Sekarang dia rematik, banyaklah komplikasi sakitnya. Ya. Dan ya kadang juga enggak pernah juga masuk rumah sakit karena ya biaya. Dulu juga sudah mati biaya, jadi cuma beli-beli obat di praktek apa yang semampunya saja dibeli. Kalau kita berapa bersaudara memang? Kalau saya ada 8, cuman banyak yang di luar kota kan. Terus yang rawat mama sekarang siapa? Yang rawat mama itu saya saja sendiri. Tidak, untuk yang sekarang kan kita di Makassar. Iya. Yang sekarang rawat mama. Ada kakak yang sempat baru, karena mereka juga sudah baru datang, jadi sempat tinggal di rumah juga. Ada kakak perempuan. Assalamualaikum, ini ada titipan dari PVP Harapan 500.000 buat adik Renaldo. Bisa kita buka dulu isinya. Hitung Kidi.
semoga bermanfaat. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa.